kabar pemirsa Evarna TV? Kembali lagi bersama saya Teresya Ginting dalam program Dialog Spesial. Nah pemirsa, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Dan pemirsa, pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa, dan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di era globalisasi. Nah, maka dari itu penting untuk kita nih memilih universitas yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dan dapat mendukung minat belajar kita. Nah, tidak hanya itu, fasilitas sarana dan prasarana juga mencakup berbagai fasilitas mendukung kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan kehidupan kampus mahasiswa sendiri. Nah, baik pemirsa, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya bahwa kita bersinggungan dengan dunia pendidikan. Jadi narasumber kita pastinya tentunya berhubungan dengan dunia pendidikan, dan hadir di tengah kita semua Ibu Melisa Nur Asima Sidabutar, yang mana beliau saat ini menjabat sebagai rektor di Universitas Evarna Pematang Siantar. Halo Ibu, apa kabarnya nih? Halo Bu, kabarnya baik, sehat, dan luar biasa. Luar biasa, itu yang paling penting, yang baik dan sehat ini pemirsa. Apa jadi kesibukannya Bu akhir-akhir ini? Kesibukannya kalau kita di dunia universitas yang pasti Tridharma perguruan tinggi ya Bu. Betul sekali. Yang pertama mengajar, artinya proses pembelajaran itu berlangsung setiap semester. Lalu yang kedua penelitian, dosen harus aktif melakukan penelitian riset yang melibatkan juga mahasiswa terhadap isu-isu global sesuai dengan ada program studi kita di sini. Dan yang ketiga itu melakukan pengabdian masyarakat. Itu yang selalu rutinitas kita lakukan. Tiap harinya? Setiap semester, setiap tahunnya. Selalu seperti itu aja kegiatan di universitas pastinya ya. Dan Ibu sebagai seorang yang bekerja di bidang pendidikan nih, menurut Ibu apa sih sebenarnya tujuan utama dari pendidikan itu sendiri? Kalau dibilang ataupun kita mendengar kata pendidikan, tujuan, yang pasti yang pertama bisa saya sampaikan tujuan pendidikan itu yang pertama adanya pemberdayaan individu. Artinya melalui pendidikan seorang individu itu mendapat kekuatan untuk dia bisa memberikan kendali atas kelangsungan hidupnya ke depan. Jadi melalui pendidikan seseorang itu mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendidikan itu memberikan pemahaman kepada individu akan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga melalui pendidikan seseorang itu bisa lebih memiliki kendali terhadap masa depannya. Itu yang pertama. Jadi adanya pemberdayaan individu. Lalu tujuan pendidikan yang berikutnya adalah adanya pembangunan keterampilan. Jadi melalui pendidikan itu seseorang bisa memilih dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sehingga keterampilan itu baik dia teknis dan non teknis ini sangat dibutuhkan di lapangan pekerjaan ataupun pada realisasinya dia bekerja. Jadi adanya pembangunan keterampilan. Lalu peran pendidikan yang berikutnya adalah inovasi dan perkembangan masyarakat. Pendidikan ini melahirkan inovasi. Seperti yang kita ketahui, inovasi ini sekarang sangat sentral begitu dalam perkembangan global. Melalui pendidikan itu seseorang dituntut bisa melahirkan ide-ide, gagasan baru ya dalam menyelesaikan permasalahan sosial bahkan permasalahan ekonomi. Nah, jadi memang pendidikan itu akan melahirkan inovasi. Lalu yang berikutnya, melalui pendidikan itu juga seseorang dapat memiliki prospek ataupun lapangan pekerjaan yang lebih baik. Itu sudah terbukti melalui pendidikan ya. Sekarang perusahaan, organisasi manapun menginginkan seseorang itu memiliki pendidikan formal yang baik. Seperti itu, yang memiliki pendidikan yang baik, karena pendidikan formal yang baik dimiliki oleh seseorang individu itu menggambarkan komitmen seseorang terhadap masa depan dirinya dan masa depan perusahaan ataupun organisasi yang dia miliki. Itu. Lalu yang terakhir bisa saya sampaikan, pendidikan itu memiliki tujuan peningkatan kesadaran dan toleransi seseorang. Artinya
Pendidikan itu yang pasti tidak hanya berbicara tentang mendapatkan kemampuan pengetahuan, tetapi juga di situ ada yang dikatakan karakter. Jadi melalui pendidikan itu seseorang bisa lebih memiliki kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik dan juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai morality yang diterima di masyarakat. Jadi ini sangat dibutuhkan bagi kelangsungan masa depan hidup manusia yang lebih harmoni ke depannya. Itu yang kami yakini sebagai orang yang bekerja, berkecimpung di dunia pendidikan, apa itu yang menjadi peran utama pendidikan. Itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Oke, berarti pendidikan itu sangat penting ya untuk mencakup selain dari untuk menambah untuk diri kita sendiri, tapi berdampak juga untuk orang lain pastinya. Nah, tadi juga Ibu menyampaikan bahwa pendidikan itu akan membentuk karakteristik. Nah, bagaimana nih peran pendidikan dalam membentuk karakter mahasiswa, terkhusus mahasiswa di Universitas Evarina ini, Bu? Universitas Evarina ini menyadari betul bahwa kehadirannya itu di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya itu tidak pernah lahir ataupun berada untuk hanya mahasiswanya itu excellent dalam pengetahuan, tetapi karakter ini adalah salah satu nilai penting seseorang ada di kehidupan ini. Jadi Universitas Evarina tentunya menyadari peran ini, bahwa Universitas Evarina harus benar-benar memastikan mahasiswa yang berada di sini secara akademik dan juga secara karakter ini secara berdampingan ada dalam masing-masing mahasiswa. Jadi apa yang kami lakukan? Yang pertama itu ada 3 poin penting dalam membentuk karakter mahasiswa di Universitas Evarina. Yang pertama itu melalui akademiknya, artinya kegiatan akademik. Kalau dikatakan kegiatan akademik berarti itu berbicara tentang kurikulum. Jadi berbicara kurikulum, jadi dipastikan kurikulum itu harus memang bermuatan dengan nilai-nilai karakter tadi. Misalnya dalam pemberian tugas, dipastikan anak didik itu atau mahasiswa itu menyelesaikan tugasnya itu dengan baik, tepat waktu, lalu yang seperti kita pahami lah, sekarang kan banyak praktek yang segala sesuatu dikerjakan itu instan, copy paste, sehingga plagiat seperti itu. Nah, melalui akademik, kegiatan akademik, praktek-praktek seperti itu kita tidak terjadi di Universitas Evarina. Jadi tugas-tugas yang diberikan juga itu memang sesuai dengan nilai-nilai akademis yang baik. Lalu juga pembentukan karakter mahasiswa di sini itu melalui kegiatan ekstrakurikuler, Bu. Jadi tidak hanya akademis tapi juga ekstrakurikuler, melibatkan mahasiswa itu aktif dalam kepanitiaan, ikut serta dalam kegiatan misalnya PKKMB setiap semester seperti itu ya. Lalu melibatkan mahasiswa dalam kebudayaan, lalu melibatkan mahasiswa dalam kewirausahaan, dan juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti keagamaan, kegiatan sosial memberikan pengobatan gratis, bakti sosial, dan sebagainya seperti itu. Lalu juga ada pengembangan diri melalui misalnya mahasiswa itu kita aktifkan dalam kegiatan seminar, pengembangan diri melalui kegiatan-kegiatan yang mendatangkan, menghadirkan narasumber, memberikan tentang self development, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana untuk menjadi mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi, supaya juga memahami apa yang sekarang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Jadi itu yang dilakukan oleh Universitas Evarina dalam membentuk karakter dari mahasiswa itu sendiri ya, Ibu. Wow, luar biasa sekali. Berarti bukan hanya kurikulum saja, tapi ekstrakurikuler juga ditekankan ya. Karena yang seperti kita ketahui nih pemirsa, mahasiswa 80% itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. 20% lah tugas dari dosen untuk memberikan materi-materi tambahan lagi untuk mahasiswanya. Jadi Universitas Evarina berarti memberikan kebebasan untuk mahasiswanya dan juga pengawasan untuk mahasiswanya ya, dalam mengembangkan bukan hanya materi tapi langsung praktek kerja nyatanya. Luar biasa sekali. Jadi menurut Ibu, apakah kurikulum yang saat ini diajarkan sudah relevan nggak dengan kebutuhan dunia kerja yang sekarang? Jadi Universitas Evarina memang memastikan kurikulumnya itu relevan dengan dunia kerja.
Universitas Evarina itu menerapkan yang dikenal dengan kurikulum KKNI dan OBE, yaitu kurikulum yang menggunakan kualifikasi nasional atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, dan juga OBE yaitu Outcome Based Education, di mana kurikulum KKNI ini memastikan bahwa proses pembelajaran itu akan mencapai standar yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh skala nasional. Dan OBE itu memastikan bahwa rancangan proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan hasil yang akan diharapkan oleh Universitas Evarina. Jadi penerapan KKNI dengan OBE di Universitas Evarina ini pada dasarnya tujuannya itu lebih kurang sama, Bu, yaitu memastikan lulusan Universitas Evarina itu adalah lulusan yang memiliki kualitas, baik kualitas akademik dan juga kualitas non-akademik yang sangat memadai, dan juga lulusan Universitas Evarina itu siap bekerja, siap menghadapi tantangan global yang ada sekarang. Itulah makanya kami katakan kurikulum yang ada di Universitas Evarina baik KKNI dan OBE itu sangat relevan dengan tujuan pendidikan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Begitu, apalagi Bu. mahasiswa setelah jadi mahasiswa pasti terjun di dunia pekerjaan. Benar. Jadi materi yang diberikan ataupun kurikulum yang dari nasional ditambah dengan OBE yang seperti yang Ibu bilang tadi itu sangat berkesinambungan dan juga berkolaborasi tentunya ya, yang mana yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri dapat terrealisasi, terlaksana dengan baik di dunia perkuliahan dan nantinya dunia pekerjaan. Oke, baik. Nah, lanjut lagi pertanyaannya nih pemirsa. Ibu boleh nggak diceritakan? Tadi kita sudah membahas tentang dunia pendidikan, bagaimana juga kurikulum yang dilakukan oleh Universitas Evarina untuk memajukan mahasiswanya. Tapi sebelum itu kita bahas sejarahnya dulu, Bu. Tapi jangan kita jawab sekarang karena kita akan jeda iklan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial pemirsa. Baik pemirsa, balik lagi di Dialog Spesial dan terima kasih Mas tetap setia bersama kami. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas sebelumnya bagaimana itu dunia pendidikan dan juga bagaimana kurikulum dan juga kegiatan yang dilakukan di Universitas Evarina. Nah, tadi sebelumnya saya juga ada pertanyaan mengenai sejarah. Nah, boleh dong Bu, jelaskan bagaimana sejarah dari Universitas Evarina ini? Sejarah Universitas Evarina ini yang pastinya diawali dari adanya kerinduan putra daerah yang kita kenal dengan sosok Bapak pendiri Yayasan Evarina, yaitu Dr. J.R. Saragi SHMM, di mana beliau sebagai putra daerah Simalungun itu memiliki satu harapan yang sangat besar agar putra-putri yang berada di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya itu dapat memiliki kesempatan bisa mengenyam pendidikan tinggi yang kita kenal dengan kampus atau universitas. Dan kerinduan itu direalisasikan melalui pengusulan pendirian universitas dan terrealisasi lagi dengan dikeluarkannya SK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 413/E/O/2012 tentang pendirian universitas di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang pada saat itu dengan 4 fakultasnya. Yang pertama Fakultas Kesehatan, yang kedua Fakultas Ekonomi, yang ketiga Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan yang keempat itu Fakultas Teknik. Dan pada tahun ini Universitas Evarina berhasil mendirikan 2 program studi profesi, yaitu program profesi nurse dan program profesi apoteker. Jadi kalau dihitung-hitung di tahun ini nanti Universitas Evarina akan berusia 13 tahun. 13 ya, tahun. Seperti itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan mengenai sejarah
singkat berdirinya Universitas Evarina ini. Jadi pada dasarnya Bu, adanya kerinduan seorang putra daerah yang ingin memberikan kesempatan pendidikan yang baik kepada anak-anak di sini dengan kualitas yang baik, namun dengan biaya yang terjangkau seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang dari hati tentunya untuk meningkatkan bagaimana sumber daya manusia yang ada di daerah khususnya di Simalungun. Dengan itu ia membuat sebuah universitas. Benar. Membuat sebuah wadah untuk para anak-anak muda tentunya ya. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, tadi Ibu ada menjelaskan mengenai beberapa fakultas yang udah didirikan oleh Universitas Evarina. Boleh Bu, lebih dalam lagi kita bahas tentang beberapa apa aja fakultas yang tersedia di Universitas Evarina ini? Fakultas yang berada di Universitas Evarina ini tadi seperti saya sampaikan secara singkat itu ada 4 fakultas. Jadi yang pertama itu Fakultas Kesehatan yang terdiri dari 10 program studi, yang terdiri dari program studi S2 dan S1 juga diploma 3. Jadi di Universitas Evarina Fakultas Kesehatan itu yang pertama terdiri dari program studi S2 Kesehatan Masyarakat dan juga S1 Kesehatan Masyarakat. Lalu ada S1 Farmasi, ada juga S1 Keperawatan, dan juga ada D3 Radiognostik, D3 Fisioterapi, D3 Kebidanan, dan D3 Analis Kesehatan. Dan juga ada pendidikan profesi nurse, yang terakhir pendidikan profesi apoteker. Lalu ada Fakultas Ekonomi yang terdiri dari 2 program studi. Yang pertama program studi S2 Manajemen dan yang kedua itu program studi S1 Manajemen. Dan yang fakultas ketiga itu kita Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari 1 program studi yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang terakhir Fakultas Teknik yang terdiri dari 1 program studi yaitu program studi S1 Teknik Informatika, begitu Bu. Oke, jadi kenapa sih memilih 4 bidang ini menjadi fakultas di Universitas Evarina ini Bu? Karena kalau kita lihat itu Fakultas Kesehatan dan Fakultas Pendidikan dan juga ada teknik, ada manajemen. Coba bisa dilihat kan kalau kesehatan itu di kehidupan manapun di universe ini dunia selalu konstan. Artinya kebutuhan dasar manusia itu berbicara dengan tidak terlepas dari kesehatan. Dan yang kedua itu pasti berbicara tentang pendidikan. Ya, jadi itu saling melengkapi. Jadi manusia itu perlu sehat dan juga pinter, betul, cerdas. Dan juga ada teknik, kan kita berbicara era ya digitalisasi, ini juga akan sangat relevan untuk konstan kebutuhan manusia untuk menjawab tantangan era digitalisasi. Dan manajemen tentunya di organisasi manapun pengelolaan organisasi itu selalu dibutuhkan seperti itu Bu. Benar sekali, karena di diri kita juga membutuhkan manajemen diri, mulai dari waktu dan juga apapun, semua pasti bersangkutan lah mengenai manajemen. Oke pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang fakultasnya. Kita penasaran nih bagaimana akreditas dari fakultas di Universitas Evarina ini. Coba Ibu bisa jabarkan ke masyarakat. Akreditasi Universitas Evarina ini dari 4 program studi yang ada itu ada 2 program studi yang sudah terakreditasi unggul. Yang pertama itu akreditasi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan S1 program studi Guru Sekolah Dasar. Sedangkan 5 program studi itu sudah terakreditasi baik sekali. Yang pertama dari S1 program studi S2 Kesehatan Masyarakat, lalu S1 Manajemen, S1 Keperawatan, S1 Farmasi. Lalu ada 7 program studi yang memang masih terakreditasi baik yang sedang kita sudah ajukan untuk akreditasi di tahun ini. Yang pertama itu program studi Kebidanan, lalu S1 Teknik Informatika, lalu S2 Manajemen, lalu program studi Pendidikan Profesi Nurse dan juga program studi Apoteker. Seperti itu Bu. Oh, berarti banyak lagi yang mau dikembangkan untuk direncanakan untuk kedepannya ya Ibu. Nah tadi kita membahas tentang akreditas di Universitas Evarina ini. Bagaimana sih Bu dengan dosen pengajarnya? Apakah
sudah memiliki lisensi profesional kah? Gitu. Ya, kalau berbicara dosen, kembali lagi Universitas Saparina ini menyadari ini salah satu sumber daya manusia yang sangat penting dalam suatu institusi pendidikan tinggi, Bu. Kalau dikatakan apakah sudah profesional, kami katakan sudah profesional. Bisa dikatakan profesional yang pertama secara formal, dosen kita itu sudah memiliki yang dikatakan dengan sertifikasi dosen. Lalu yang kedua, dia dikatakan itu profesional karena dia sudah memiliki jabatan fungsional. Ya, lalu yang ketiga, dia sudah memiliki yang dikatakan kepangkatan atau golongan dalam dosennya. Lalu secara informal bisa kita lihat profesional itu mereka memiliki kemahiran mengajar, lalu juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan mahasiswanya, seperti itu. Juga dosen-dosennya adaptif terhadap perubahan sehingga mereka mengembangkan pendidikannya, mengikuti pelatihan, ya gitu. Jadi mereka tidak pernah bosan untuk meningkatkan kompetensinya supaya bisa memberikan mutu pelayanan akademik dan non akademik kepada mahasiswa, seperti itu. Juga dosen-dosen kita itu bidangnya itu, Bu, sangat beragam, tetapi sesuai dengan prodi dan juga kurikulum yang ada yang tadi saya ceritakan sedikit banyak di awal. Artinya misalnya kalau kita di prodi S1 manajemen nih, Bu, di situ kan ada dia peminatannya tentang pemasaran, tentang keuangan, tentang SDM. Dosen-dosennya di situ tidak semuanya itu bidang kepakarannya itu SDM, tetapi ada SDM, ada tentang pemasaran, dan ada tentang keuangan, tentang akuntansi, seperti itu. Jadi bisa dipastikan ya mahasiswa itu mendapatkan sesuai dengan kurikulum yang ada pada program studi tersebut. Begitu juga di kesehatan, misalnya keperawatan. Di situ memang dosen-dosennya selain sudah memiliki sertifikasi dosen dan jabatan fungsional yang sesuai dengan tingkatannya, mereka itu memang berdasarkan bidangnya. Benar-benar mereka itu S1 perawat, lalu dia sudah juga profesi dan juga sudah magister keperawatan dan sedang menempuh jenjang pendidikan S3, begitu. Itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Berarti benar-benar dosen yang ada di Universitas Saparina ini sudah profesional, bisa dikatakan ya Ibu. Luar biasa sekali. Nah, Bu, mungkin pemirsa dan juga masyarakat Siantar Simalungun nih penasaran, apa aja sih program unggulan atau program studi unggulan yang ada di Universitas Saparina ini, karena mungkin mereka masih bingung nih, aku mau kemana nih, boleh ditawarkan kepada mereka apa saja nih yang menjadi unggulan di Universitas Saparina. Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang program studi unggulan di Universitas Saparina itu, kepada semua kita yang ada di sini, ya, semua program studi di Universitas Saparina itu adalah unggul. Jadi tidak ada yang tidak baik. Kenapa saya katakan seperti itu kepada kita semua? Prodi-prodi yang didirikan di universitas ini adalah program studi yang memiliki relevansi dan jangka panjang keberlangsungannya. Jadi kita tidak ataupun yayasan tidak mendirikan prodi-prodi yang itu konstannya itu tidak ada ataupun bisa hilang seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari Fakultas Kesehatan yang seperti saya ceritakan tadi. Kesehatan itu kebutuhan paling dasar oleh manusia. Jadi jangka panjangnya itu besar, Bu. Seperti itu. Prospek kerjanya itu panjang, ya. Seperti program studi yang tadi saya katakan, ada S1 Kesehatan Masyarakat, ada S2 Kesehatan Masyarakatnya, lalu ada kebidanan, ada juga keperawatan, farmasi, radiologi, analis, begitu. Lalu juga kita ada program studi tadi seperti saya katakan, pendidikan guru sekolah dasar. Bisa kita ketahui pendidikan guru sekolah dasar itu bahwa guru-guru sekolah dasar itu salah satu fondasi pendidikan untuk dia bisa melanjut ke jenjang berikutnya. Jadi tingkat jangka panjangnya itu sangat terlihat seperti itu. Tadi juga teknik informatika, di era digitalisasi ini kan kita bisa ketahui itu akan adaptif terus, akan dibutuhkan jangka panjangnya, era digital, begitu. Lalu juga ada tadi manajemen, dimanapun organisasi tadi disampaikan membutuhkan tata kelola, baik itu tata kelola keuangannya, SDM-nya, ya seperti itu. Jadi
semua program studi di Universitas Evarina itu adalah program-program unggulan yang memiliki prospek ke depan jangka panjang. Jadi tidak perlu bimbang ataupun khawatir nanti ini programnya bagaimana, seperti itu. Berarti semua program studi yang ada di UNEVA ini bisa dibilang ya Ibu sangat-sangat berkepanjangan, bakalan selalu dibutuhkan, apalagi lapangan pekerjaannya pasti selalu ada nih untuk kedepannya. Benar sekali. Nah pemirsa, banyak sekali pembahasan yang menarik yang bisa kita kulik di Universitas Evarina ini, tapi kita jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial bersama Rektor Universitas Evarina. Baik pemirsa Evarina TV, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Dialog Spesial. Nah Ibu, lanjut lagi kita ini pertanyaannya di segmen terakhir ini. Jadi saya mau bertanya nih Bu, untuk para pekerja yang ingin berkuliah tapi dia masih tetap ingin mempertahankan pekerjaannya, apakah ada disediakan di Universitas Evarina ini Bu? Untuk yang sudah bekerja tapi bisa berkuliah seperti itu, yang SMA tapi sudah memiliki pengalaman kerja, baik juga yang D3, kita memang memiliki program RPL yang dikenal, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Artinya pengalaman kerja yang sebelumnya dimiliki oleh seseorang itu diakui ataupun diberi penghargaan menjadi mata kuliah, dikonversi ke mata kuliah seperti itu. Dan di Evarina sendiri kita sudah memiliki 5 program RPL ya begitu. Yang pertama program studi S1 manajemen, lalu program studi S1 PGSD dan S1 farmasi, S1 keperawatan dan juga S1 ilmu kesehatan masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang sudah memiliki pengalaman kerja 3 tahun, bagi lulusan SMA bisa mengambil RPL khusus yang manajemen, lalu yang PGSD, lalu juga yang IKM. Tetapi untuk yang farmasi dan keperawatan masa studinya itu lebih kurang 2 tahun. Tapi kalau yang program studi di luar itu memiliki pengalaman kerja bisa. Dan juga S1 farmasi dan juga S1 keperawatan. Bagi D3 yang memiliki pengalaman pekerjaan bisa mengambil program studi RPL yang tadi saya sebutkan 5 tadi Bu. Begitu. Oke. Nah, lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Fasilitas apa aja nih yang ditawarkan Universitas Evarina kepada mahasiswa yang ingin bergabung nantinya? Baik, dalam pembelajaran aktivitas di Universitas Evarina memang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai. Memadai artinya kita memiliki ruangan kelas yang nyaman untuk dilakukan pembelajaran seperti itu. Ada ruang kelas, lalu ada perpustakaan di mana siswa atau mahasiswa bisa mendapatkan buku, jurnal, seperti itu, referensi-referensi yang up to date bagi mendukung perkuliahan ataupun tugas-tugas ataupun pengembangan daripada akademi mahasiswa kita. Kita juga memiliki yang dikatakan itu auditorium, lalu juga yang paling dibutuhkan juga adalah laboratorium ya, yang bagi mahasiswa kesehatan itu ada laboratorium keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat. Lalu bagi PGSD sudah ada lab micro teaching seperti itu, lab bahasa. Lalu juga ada CBT ya, dan kita Universitas Evarina sudah sebagai penyelenggara Ukomnas untuk CBT-nya. Lalu juga Universitas Evarina memiliki fasilitas yaitu OSC ya bagi Fakultas Kesehatan, dan juga memiliki fasilitas olahraga bagi mahasiswa, ada kantin seperti itu, ada ruang diskusi bagi mahasiswa, ada juga ruang bimbingan konseling, ada juga koperasi, ada juga tempat misalnya bertemu dengan dosen diskusi untuk bimbingan akademik ya dalam pengerjaan tugas akhir ataupun skripsi dan juga tesis seperti itu. Lalu juga ada sarana untuk seni dan budaya seperti itu. Jadi wifi ya
bagi mahasiswa. Untuk fasilitas sudah sangat memadai dalam mendukung pembelajaran yang komprehensif kepada mahasiswa Universitas Eparina. Berarti sudah banyak sekali ya, bisa dibilang untuk fasilitas yang disediakan oleh Uneva sendiri untuk mahasiswa untuk berkembang dalam bidang pembelajarannya tentunya pastinya. Nah, lanjut lagi nih Bu, bagaimana Universitas Eparina mendukung pengembangan soft skill dan hard skills mahasiswa itu sendiri Bu? Ya, baik. Pengembangan hard skill dan soft skill. Tadi kalau kita berbicara hard skill itu kan berbicara teknis ya. Kalau bicara teknis itu tidak bisa terlepas itu yang pertama itu kurikulumnya Bu. Jadi kurikulum itu memang harus mengintegrasikan nilai-nilai daripada hard skill ya, tugas-tugasnya, pembelajarannya gitu ya, melatih mahasiswa itu bisa menghasilkan produk-produk ataupun outcome pembelajaran yang menggambarkan kemampuan akademis daripada mahasiswa seperti itu. Lalu juga untuk mengembangkan hard skill itu mahasiswa dilibatkan aktif dalam kegiatan-kegiatan akademis seperti kita melakukan seminar, mengundang pakar-pakar sesuai dengan tema yang sudah ditentukan seperti itu. Lalu juga mengikut sertakan mahasiswa dalam field trip, studi banding ke tempat-tempat yang bisa memperkaya wawasan daripada mahasiswa. Lalu pelatihan komputer, pelatihan jaringan, perangkat lunak seperti itu untuk mahasiswa-mahasiswa misalnya di teknik informatika. Lalu mereka juga terjun ke lapangan seperti itu, magang supaya melihat langsung bagaimana di dunia kerja sehingga lebih bisa menerapkan apa yang dipelajari di kelas, bagaimana realisasinya di tempat pekerjaan. Itu untuk contohnya hard skill. Di kesehatan mereka belajar di kelas, lalu mereka praktek seperti itu di lab. Sebelum terjun ke lahan praktek, mereka di lab dulu, di praktikum dulu, baru mereka mengembangkan hard skill-nya, kemampuan pelayanan, misalnya keperawatan, kefarmasian itu di tempat-tempat praktek atau magang yang telah memang kita lakukan kerjasama sebelumnya seperti itu. Lalu juga untuk soft skill, ya mahasiswa kita di sini kan aktif dalam kegiatan budaya atau seni. Itu tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Misalnya melakukan pameran budaya kan itu mengapresiasi apa karya-karya seni yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka ada pakaian adat menampilkan seperti itu, tarian-tarian daerah, ya kan, lalu karya seni seperti itu kan. Lalu mereka juga membuat keterampilan, membuat pajangan-pajangan seperti membuat bunga, lalu kain tenun. Nah, seperti itu kan pengembangan soft skill anak didik kita juga. Lalu juga ada untuk soft skill bagaimana melatih kepemimpinan, mengikutkan mereka aktif dalam kegiatan mahasiswa seperti BEM, unit kegiatan mahasiswa seperti itu kan. Tadi ada juga kegiatan sosial, mereka pergi untuk membantu masyarakat, ada misalnya bencana di daerah mana, kita terjunkan mahasiswa ke sana untuk melatih empati sosial seperti itu kan, ketanggapan juga. Nah, itu sangat perlu. Dan juga praktek di kampus sendiri Bu, interaksinya itu melatih ini juga soft skill, kesopanan, cara berpakaian. Jadi ya memang hal-hal yang elementer dasar tapi sangat berpengaruh juga kita perhatikan. Jadi tidak karena era sekarang itu anak-anak sekarang bukan berarti ke kampus itu bisa kita bebas. Kita juga bagaimana di lingkungan kampus, bagaimana meletakkan posisi dirinya sebagai mahasiswa, yang kesehatan harus seperti mana penampilannya, lalu mahasiswa guru harus seperti apa. Nah, itu soft skill yang kecil tapi dampaknya besar. Sangat besar. Karena di dunia pekerjaan juga bakal dibutuhkan hal-hal tersebut. Dibutuhkan. Selain dia terampil teknis, bisa misalnya menciptakan tugas proposal yang baik, bisa menciptakan perangkat yang baik, lalu bisa memberikan pelayanan perawat yang baik, tapi tanpa didukung dengan soft skill, keramahan, empati, lalu juga kesopanan. No, bisa dibilang ya, kalau pintar aja nggak bisa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di dunia pekerjaan.
dengan bisa dibilang kesopanan, karakter kita dibangun di universitas yang baik, pasti bakalan akan dipilih oleh perusahaan-perusahaan yang di luar sana. Benar sekali. Nah, tadi Ibu ada menyinggung mengenai kerjasama. Jadi untuk Universitas Evarina sendiri bekerja sama dengan industri dan dunia pekerjaan itu bagaimana? Boleh Ibu jabarkan? Baik, kalau Universitas Evarina itu ya tidak bisa tanpa kerjasama. Memang pada dasarnya itu universitas harus melakukan kolaborasi dengan instansi lain ataupun masyarakat sekitar, karena mahasiswa ini kan nanti outcome-nya kan di masyarakat. Nah, supaya lebih kualitas mahasiswa kita ini semakin memenuhi standar yang seperti tadi diharapkan, lulusan yang memiliki daya saing dan unggul tadi, yang pertama kita memang harus menjalin kerjasama. Universitas Evarina sudah banyak melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan Pakpak, dengan Dairi, Samosir, Toba, Kota Pematang Siantar, lalu juga ke Kisaran, perdagangan gitu ya. Lalu dengan dinas-dinas kesehatan seperti itu, dinas kesehatan, dinas pendidikan ya, dinas kepegawaian, lalu juga dengan bank seperti itu ya, lalu juga dengan apotik, dengan puskesmas, klinik, rumah sakit, baik rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, rumah sakit jiwa seperti itu. Lalu juga dengan organisasi-organisasi keagamaan juga kita jalin kerjasama dengan dinas sosial, dengan panti seperti itu, misalnya panti jompo seperti itu kita lakukan jalinan kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, dengan juga pajak ya, kita lakukan kerjasama sehingga bisa ada implementasi kegiatan, sehingga ada sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan lapangan ataupun stakeholder yang memang pada muaranya ke sana lulusan daripada Universitas Evarina ini. Demikian, Bu. Berarti banyak sekali ya kerjasama yang dijalin oleh Universitas Evarina sendiri, yang nantinya ya kita berharap ketika mereka sudah diberikan pendidikan, dia juga siap untuk di dunia masyarakat, dilepas di masyarakat dapat bersaing dengan universitas yang lain, bisa dibilang seperti itu ya. Luar biasa. Nah, untuk strateginya sendiri Bu, Universitas Evarina dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digitalnya bagaimana? Karena kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, Uneva sendiri juga tidak lepas dari era digital ya. Itu boleh Ibu jabarkan? Strategi Universitas Evarina ini dalam menghadapi perkembangan ya era digitalisasi, tantangan global itu, yang pertama itu pengembangan sumber daya manusia. Jadi kan memang organisasi pendidikan tinggi ini pilarnya itu, utamanya itu adalah manusianya dulu seperti itu. Jadi kita strateginya bagaimana ini dosen-dosen, juga bagaimana tenaga kependidikan, lalu bagaimana staf-staf di lab ya, dan juga stakeholder ataupun keseluruhan dari Universitas Evarina ini memiliki kualifikasi yang lebih baik seperti itu, melalui misalnya meningkatkan jenjang pendidikannya yang S2 ya sudah harus segera melanjutkan studi ke S3 seperti itu, lalu jabatan fungsional gitu ya, ke guru besar ataupun dari lektor ke lektor kepala seperti itu, lalu juga tenaga-tenaga pendidikan supaya banyak mengikuti pelatihan seperti itu kan, workshop, sehingga kompetensinya ataupun kemampuan teknisnya di pekerjaan semakin baik seperti itu. Itu yang pertama yang memang strategi yang harus dilakukan oleh Universitas Evarina. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan mutu layanan, Bu. Nah, mutu pelayanan daripada Universitas Evarina, sehingga kita memastikan bagaimana mahasiswa dan juga masyarakat yang mempercayakan universitas ini untuk mendidik anaknya itu mendapatkan pelayanan yang prima, baik dari pelayanan akademiknya dan juga non-akademiknya. Jadi memang strategi meningkatkan pelayanan, mutu layanan daripada Universitas Evarina.
selebihnya itu kalau dikatakan pelayanan itu berarti ada irisannya dengan sarana prasarananya gitu. Jadi perlu kami sampaikan dalam waktu dekat ini Universitas Evarina itu akan membangun gedungnya seperti itu supaya lebih memadai lagi, supaya lagi memberikan iklim akademis yang jauh sangat lebih baik. Dan sekarang sudah sangat baik, tapi kan universitas itu nggak boleh berkembang, harus berkembang kan. Benar sekali. Semakin inilah maju gitu kan. Benar sekali. Seperti itu salah satu strategi. Lalu juga sistem informasi yang lebih baik di kampus ya, itu sangat mempermudah kita ya. Lalu ya seperti biasa menciptakan lingkungan yang disenangi oleh mahasiswa, seperti itu. Baik pemirsa, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari segmen dialog spesial kita ini. Jadi Ibu boleh dong memberikan pesan-pesan kepada calon mahasiswi yang nantinya akan mengenyam dunia pendidikan. Bolehlah Ibu memberikan motivasi agar mereka tidak bingung lagi untuk memilih tempat berkuliah nantinya. Baik, saya ingin memberikan pesan kepada seluruh pemirsa yang pada saat ini melihat Evarina TV, khususnya bagi putra-putri daerah Kabupaten Simalungun dan tentunya sekitarnya yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya universitas. Jadi bagi putra-putri terbaik kami, jangan pernah ragu untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, karena ingatlah, kita itu menangkap ataupun mengambil peluang yang lebih baik. Nah, tidak ada yang bisa menjamin, tapi peluang itu harus kita tangkap, seperti itu, kita ambil. Seperti yang saya sampaikan tadi, betapa besarnya dampak dari pendidikan itu bagi kelangsungan ataupun masa depan individu. Jadi buat kalian yang ingin melanjutkan studi, Universitas Evarina hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai universitas yang menyadari memberikan pelayanan yang sangat baik untuk putra-putri daerah yang ingin berkuliah. Di sini berkumpul orang-orang yang berpikir positif, yang memang diskusinya itu untuk kemajuan, berkumpulnya orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakatnya, seperti itu. Jadi Universitas Evarina adalah wadah yang paling tepat untuk putra-putri daerah terbaik yang berada di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Universitas Evarina hadir bersama dengan Anda semua yang ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih baik tentunya. Siap Universitas Evarina mau membantu Anda sekalian. Oke, nah seperti yang kita ketahui pemirsa, Universitas Evarina ini bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi siap untuk membangun bangsa tentunya, dan sesuai dengan visi dan misi dari Universitas Evarina itu sendiri. Nah, semoga diskusi kita bersama Ibu Rektor, Ibu Melisa tadi dapat memotivasi Anda semua agar bisa memilih ataupun masih ragu-ragu dengan jenjang pendidikan yang Anda ingin tempuh, boleh menjadi salah satu pilihan kalian di Universitas Evarina. Dan ini pemirsa, bincang-bincang kita sudah berada di akhir segmen. Dan untuk Ibu Melisa, terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kami dalam dialog spesial. Dan untuk pemirsa, tetap saksikan dialog spesial karena kita masih akan banyak sekali narasumber-narasumber yang pastinya memiliki informasi dan juga edukasi yang baik untuk Anda. Dan tetap saksikan dialog spesial. Saya Teres Ginting dan Ibu Melisa pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, makasih banyak Ibu.